2026 bumi ini akan kiamat, Cok. Serius? Betulan. Kita harus share. Boleh. Biar hadirin ke mama aku. Boleh. Kiamat dunia. Yes. Udah tahu nggak informasi dari TikTok? Bahwasanya bumi itu akan kiamat. Kita harus kirim ke grup ini. Kita harus kirim informasi keluarga ini, Des. Betul, ini teman-teman ini nggak benar. Kalian jangan langsung percaya. Enggak, Des, ini yang ngasih tuh udah centang 2, Des. Enggak, teman-teman, kita harus cari dulu. Ini influencer, Des. Kita harus percaya. Kirim nih sama keluarga saya. Nah, ini aku kirim sama kalian ya. Kirim ini. Ini benar beritanya. Soalnya kan influencer kan Centang biru pula kan. Nah, ini dia teman-teman, di era digitalisasi ini, berita hoaks lebih cepat menyebarnya daripada kebenaran. Nah, teman-teman, fenomena ini melahirkan literasi digital baru yang disebut dengan literasi digital kritis. Ini emang apa itu literasi digital kritis? Jadi, literasi digital kritis itu teman-teman adalah cara seseorang dalam memahami, bernalar kritis, serta menyaring segala informasi yang masuk ke dalam kita dan mencari kebenaran suatu informasi. Oh, ternyata literasi digital itu bukan hanya baca tulisnya, Des. Iya, benar sekali. Tapi bagaimana cara kita menganalisis berita dan menerima informasi ya? Iya, benar. Betul, teman-teman. Sekarang kita sebagai jadi pengguna media sosial di era digital ini, kita harus mampu menelaah informasi dengan baik-baik. Jangan sampai kita menelaah informasi itu secara mentah-mentah. Kalau tidak, teman-teman, dampaknya akan berdampak kepada kita kembangkan dengan informasi hoax. Benar sekali. Orang baca berita itu lewat buku, koran, bahkan televisi dan pelan-pelan penuh pertimbangan untuk mengelola informasi tersebut. Sekarang kalau kita lihat banyak masyarakat yang mengelola informasi itu mentah-mentah, bahkan hanya dengan membaca judulnya saja. Benar banget, kadang aku juga belum tahu isinya, udah share ke grup keluarga. Nah guys, itulah yang disebut dengan pola literasi baru. Kita jadi prosumer atau produsen sekaligus konsumen informasi. Masalahnya, banyak sekali orang yang lebih cepat membagikan berita daripada memeriksa kebenarannya tersebut, teman-teman. Nah, tantangannya, hoax bisa memecah belah masyarakat karena terpancing emosi atau menerima berita-berita yang emosinya bisa membuat masyarakat itu terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Juga algoritma media sosial itu banyak sekali babel-babel informasi yang tidak penting. Jadi informasi yang seharusnya penting yang bisa kita terima malah tidak muncul. Begitu dia. Tapi ada juga peluangnya. Sekarang banyak komunitas anti hoax kayak Turnback Hoax atau cekfakta.com. Bahkan di sekolah atau kampus mulai ada pelatihan literasi digital. Kalau kita bisa memanfaatkan literasi digital itu, kita bisa menjadi generasi yang bukan hanya pintar dalam teknologi, tetapi juga bijak dalam menelaah informasi. Nah, jadi teman-teman, transformasi digital ini membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan cepat. Tetapi teman-teman ingat, bahwasannya transformasi digital ini membuat hidup kita juga menjadi lebih mudah untuk terkena berita-berita hoax. Nah, makanya teman-teman, di literasi digital ini sangat penting loh di dunia sekarang ini. Bukan cuma hanya kita tahu teknologinya, tetapi kita juga dapat memperoleh informasi tersebut. Di dunia digital sekarang ini, kita diukur kecerdasannya bukan seberapa cepat kita dapat mengelola informasi tersebut, tetapi seberapa cerdas kita dalam mengelola informasi tersebut. Teknologi boleh hebat, tetapi kita sebagai manusia atau masyarakat yang pintar, kita harus pandai mengendalikan yang namanya teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Kebenaran itu butuh usaha, saring sebelum sharing. Periksa sebelum dipercayai. Jangan biarkan berita hoax mengendalikan pikiranmu. Jadilah masyarakat digital yang berpikir kritis
etis, dan bijak. Bye! Audio Jungle.